Hati-hati pengulangan itu. Kalau sekiranya pengulangan itu bermakna tidak baik, maka lebih bagus jangan diulang. Seperti contoh, bait yang berikutnya. Jallaman syarrafal wujuda. Jallaman Syarrafal syarrafal wujuda. Telah diagungkan orang yang mulia. Kan seperti itu kan? Betul. Ini enggak. Jallaman syar. Nah, ini dipotong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala. Salian wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa channel Al-Maliki TV, hafidzakumullah. Jumpa lagi bersama kami dalam program podcast santri atau POAS Al-Maliki TV yang mana program ini adalah untuk memberikan wawasan, pencerahan kepada para pemirsa Al-Maliki TV dengan menghadirkan pakarnya langsung. Pemirsa Al-Maliki TV, hafidzakumullah, bahwasanya perkembangan lagu-lagu religi di negeri ini sebagai negeri yang mayoritas penduduknya muslim berjalan begitu dinamis. Mulai tahun 80-an atau sebelumnya berkembang yang namanya kelompok Nasyidaria, kemudian berkembang lagi. Ada dari pesantren tertentu yang kemudian mengembangkan nasyid. Dan hari ini perkembangan nasyid atau qasidah atau sholawatan semakin pesat menjamur di beberapa daerah. Dan alhamdulillah ternyata insyad atau qasidah atau sholawatan ini menjadi instrumen yang sangat efektif di dalam berdakwah. Sehingga tidak sedikit dari orang-orang yang semula tidak mengenal, bahkan antipati terhadap Islam, terhadap ajaran agama, mereka kemudian berubah menjadi cinta karena sentuhan daripada lagu-lagu Islami atau lagu-lagu religi. Baik yang berupa insyad, yang berupa qasidah, madah, dan seterusnya. Alhamdulillah telah hadir di studio Al-Maliki TV hari ini adalah seorang munsyid internasional yang luar biasa, tidak hanya suaranya yang membuat orang terpana, tapi juga face-nya, wajahnya juga luar biasa. Sehingga sekali tampil, belum melantunkan qasidah, orang sudah terlena. Ini luar biasa. Masya Allah ya salam. Beliau adalah Kiai Nasir Mansur, seorang munsyid internasional dari Jakarta. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai Nasir Mansur ini adalah santri dari seorang imam muhaddis, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21, yaitu Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan juga santri daripada Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang saat ini domisili di Jakarta dan sudah kemana-mana. Hampir di tiap kota sudah beliau jelajahi. Bocorannya beliau dulu waktu mondok di Mekah suka makan sayap ayam. Sehingga bisa memiliki jam terbang yang luar biasa. Assalamualaikum Kiai. Jadi kita pengen tahu Kiai tentang apa sih pengertian insyad, pengertian qasidah yang ketahui, dan barangkali sejarahnya gimana ini kok tahu-tahu kita ini jadi senang qasidahan ini. Apa karena yang melantunkan ganteng-ganteng atau gimana Kiai? Gimana Kiai? Dengan senang insyad itu gimana Kiai ceritanya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mengagungkan Allah, memuji Allah, dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang kadang-kadang begini ya, apa tuh insyad, apa tuh qasidah. Ya. Kalau saya katakan semua itu ada nama masing-masing ya. Kalau setelah penulisan itu kalimat namanya syair. Oh, syair. Ya. Kemudian atau qasidah sama itu. Qasidah. Terus kemudian yang namanya
lagu itu namanya apa? Lahan. Oh, lagu Lahan. itu lahan. 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 Dan tidak semua syair bisa dilagukan ya? Tidak semua. Tidak semua. Nanti ada kadang-kadang kita carikan lagu apa yang pas seperti Oh itu. gitu. Ada syair, misalnya kita pakai lagu apa yang pas. Oh Pakai begitu. bayat, apa lagu pakai ini yang enak seperti itu. Kita cari-carikan bagi mereka yang ingin menciptakan lagu di qasidah itu. Dikosidahkan. Nah, kemudian ada yang namanya ada istilah pukulan, itu nanti beda lagi. Itu namanya ada wazannya. istilahnya? Ya, Wazan ya? instrumennya itu namanya nanti wazan. Oh, Kalau atau bahasanya musik ya, musiknya. ketukannya. Ya, ketukannya. Itu wazan itu namanya. Itu wazan namanya. Itu wazan. Terus kemudian ada istilah nama-nama lagu itu sendiri. Oh, nama-nama lagu. Namanya magomat, ada magom bayat, ada magom sika dan sebagainya seperti itu. Dan yang dibilang insyad itu kalau dibilang gabungan antara semua itu. Antara wazan, kemudian magomat, kemudian lahan. Antara itu baru dinamakan insyad. Nah, makanya ketika kita kalau ini insyadnya apa? Bukan seperti itu. Kalau ini lagunya apa namanya? Oh gitu. Maka nggak bisa dikatakan ini lagu karena insyad itu sudah menjeliputi semuanya. Oh gitu. Seperti itu. Itu pengertian dari Al-Faqir ya. Insyad itu seperti itu. Jadi di dalam insyad ini ada qasidah, ada syairnya, ada lagunya, ada muwasyahnya. Dan muwasyah ini nanti potongan-potongan penggalan tadi itu juga. Penggalannya. Ya seperti lagu seperti dicontohkan Tala'al badru alaina, itu satu. Dengan lagu yang lain Allahumma salli ala Muhammad, dengan yang lain Qul ya azim antal azim, itu namanya muwasyah. Namanya muwasyah. Itu bisa disatukan Kiai ya, bisa digabung otomatis gitu. Bisa ya. Bisa, tergantung orang kemampuan bagaimana dia cara untuk menyambungnya dan menggabungkannya. Walaupun beda lahan. Walaupun beda lagu ya. Karena kalau ibarat tukang yang profesional itu dalam bangunan itu, biarpun ukurannya beda, tapi tetap kelihatannya manis. Bisa disiasati ya. Nah, seperti itu. Begitu juga penyambungan insyad. Penyambungan insyad yang berbeda magom, itu sudah jelas pincang. Bagaimana menyiasatinya? Ya hanya orang-orang profesional yang bisa. Oh gitu ya, Masya Allah. Dan kebetulan kita ketemu yang profesional ini. Saya bukan mengatakan begini kemudian saya profesional, tidak. Hanya mencontohkan kalau saya ibarat munsyid Surya yang ketika membawakan tuh enak. Perpindahan yang beda makom itu sangat enak. Gimana caranya gitu loh. Gitu. Jadi orang-orang profesional yang sebenarnya yang bisa. Dan ada rumusnya juga. Sampai sekarang saya pun masih belajar itu. Kiai, kita dulu mengenal qasidah itu. Kalau di Indonesia dulu Nasidaria ya, walaupun banyak Indonesianya. Kemudian ada yang sempat muncul itu Al-Minyawi itu kayaknya dari Mesir atau di mana. Kemudian ada genrenya Langitan, ada Haddad Alwi. Itu kira-kira genrenya qasidah atau insyad itu gimana Kiai? Ada pembagian genre apa tadi antum ngomong Syria. Ada nggak dari genre Madura gitu? Itu gimana Kiai? Ada berapa genre ini? Ya, jadi kok yang sering disebut bisa aja. Kalau ibarat ada lagu yang gayanya gaya Hadromi. Contohnya apa itu Kiai? Kalau di pondok kita baca ya Rabbana Tarafna, ya, itu seperti masuk. Itu. Ya, seperti juga yang masyhur ya, kalau saya contohkan ya. Sebenarnya banyak contohnya. Cuman di antara yang saya tahu yang sering dibawa kalau biasanya kalau munsyid atau yang biasa karakter Hadromi itu biasanya ala ya Allah binadhama minan ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Kayak begitu modelnya. Kalau karakter itu dilakukan versi karakter lain, Syria misalnya, bisa enggak itu Kiai? Bisa saja. Tapi begini ya, kadang-kadang ada lagu itu yang orang sudah terbiasa mendengar qasidah ini, kemudian dipakai dengan lagu yang lain, kayak masih enak yang biasa seperti itu. Yang biasa. Tapi kalau lagu yang dipakai tapi pakai qasidahnya lain masih enak. Gitu. Itu masih enak. Kan ada yang kadang seperti ada lagu lagu ini sudah biasa orang mendengar seperti Busyara lana
nilnal muna. Sudah kita dari dulu Dari dan dulu ya orang-orang sudah Suriah sudah baca begitu modelnya. baca begitu. Iya, Ya, iya, iya. atau orang-orang Hijazi. Busra lana nilnal muna zalal ana. Bagi saya pribadi, ketika mendengar qasidah atau kalimat syair busra lana ini mesti dua ini yang bersama saya dengar. Antara Syria Dengan dengan Hijazi ini yang Hijazi. sering dibawa oleh Said Abbas biasanya. Rahimahullah. Saudara adik kandung dari Abu Said Iya, iya, Muhammad. iya, iya, iya. Itu sudah melekat di ingatan udah. Mm-mm. Ketika ada lagu-lagu yang baru, itu kayaknya tetap masih favoritan yang lama. Seperti itu. Iya, PKI, Nafsuti. Sekarang nah, itu seperti itu ya. itu nanti Iya, guys. iya, 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 Saya iya. tertarik dengan Iya, Ya iya. Nafsuti itu karena lagi viral ini. Enggak tahu ini viral karena kosidahnya apa yang melantunkan. Iya. Oh gitu Kiai. Berarti Hijaz itu juga punya genre sendiri Iya, Hijazi ya. Hijazi itu. Ada Maknawi. contoh Hijazi Kiai? Ya banyak seperti sebenarnya Hijazi ini sendiri juga banyak dibawa oleh orang-orang Suriah ya. Tapi kalau kita merujuk kepada magom, itu memang ada namanya magom Hijazi. Oh, punya magomet Ya, sendiri ada ya. magom Hijazi yang ini dipakai baik di insyad, baik di qori dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada lagu orang menisbatkan Hijazi. Yang dimaksud Hijazi ya ini yang memang dipakai lagu-lagu oleh orang-orang Mekah. Oh gitu. Ya, berarti ada kaitannya dengan magom tadi. Berarti ketika orang Mekah terbiasa melantunkan seperti itu, lalu kemudian dijadikan standar magomet. Iya, gitu ya. Sehingga menjadi magom Hijazi. Jadi semua ya, walaupun Hadromi juga ada magomannya juga. Ada magomannya Cuman kadang-kadang memang karakternya seperti itu. Kalau Hijazi ini sama-sama, mesti kalau Hijazi biasanya patokannya seperti ini. Lam yakmukir rahmanu misla Muhammadin. Nah, seperti itu lagunya. Itu mesti gayanya begitu. Seperti itu, mesti gaya gini. Walaupun magomnya Sika, walaupun magomnya Bayat, ya mesti ujung-ujungnya ada begitunya. Oh gitu. Nah, bahkan orang-orang Suriah saja kadang-kadang susah niru lagu begitu. Susah niru. Padahal kalau dibilang gampang. Banyak tuh saya contohkan, saya lihat itu orang-orang Suriah, muncin-muncin Suriah, ketika di Mekah di Abu Said Muhammad, mungkin tertarik dengan gaya Hijazi dan terbawa juga ya. Kepengen niru tuh kaku masih. Beda, bener beda. Jadi kalau saya bilang tuh saling mengungguli satu sama yang lain. Ada kelebihan satu sama lain, ada kekurangan satu sama yang lain. Tergantung orang itu di mana dia menikmati lagu itu. Seperti itu. Ya, kosidah-kosidah yang selama ini beredar, Busrolana, kemudian ya dan lain sebagainya. Itu ada terlacak enggak siapa sih penulisnya itu? Mu'allifnya itu siapa dia? Biasanya di Ibnul Arabi Al-Qubbani itu juga di antara penulis-penulis syair yang sampai ada bukunya sekarang itu Nafahat Al-Qudsiyah itu. Itu terkumpul itu buku yang segini tebalnya itu dirangkum semua insyad. Semua insyad dan ditulis. Baik, bahasanya juga ditulis di situ. Mu'allifnya siapa? Ini ada qasidah karangan ini, lagunya yang buat ini. Itu lengkap itu. Ada kitab Nafahat Qudsiyah. Nafahat Qudsiyah. Dulu saya mesen sama abangnya Syekh Muhammad Ali Sobuni. Sama-sama saya punya guru mulia itu juga. Kenapa enggak? Yang ngajar di Abu Said Muhammad, di pondoknya Abu Said Muhammad Maliki. Seperti namanya Syekh Dia Abdul As-Sobuni. Kita mesen sama beliau dulu, Syekh Nihna Abgo Al-Kutub Agal Insyad. Diambilkan sama beliau. Sebelum kejadian Suriah yang kemudian ada konflik. Iya. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Saya alhamdulillah, dimasuk di terjadian kitab fotokopian ini, saya waktu itu ngambil 20 nuskhoh. 20 saya bagi-bagi. Yang asli. Anasidus Sofa ini. Kemudian ngambil 2 Nafat Qudsiyah. Ambil 2, tebal segini. Ada foto-fotonya. Gitu ulama-ulama. Mendokumentasikan rapi. Luar biasa. Ini fulan, abad sekian, tahun sekian, seperti itu. Iya. Itu di Nafat Qudsiyah itu. Dan itu selama ini orang-orang nggak tahu loh, Kiai. Dikira pengarangnya itu yang melantunkan sekarang itu. Oh, enggak harus. Kadang-kadang orang yang melantunkan yang memviralkan saja. Iya. Seperti ini, Kiai. Ada ini ya, Amin Kutubi Habibin. Itu memang kan kalau kita sepengetahuan saya
Amin Qutbi ini kan baru-baru ini, Kiai. Itu Hmm. gimana itu riwayat qasidah Amin Qutbi ya Habibin Nabi Itu gitu. yang sebenarnya ya bisa saja bisa kita ganti. Tergantung orang ngefans sama siapa. Oh gitu ya, ya, ya. Iya, Lah ngefans kok sama pas siapa. muncul si Amin Qutbi itu apa memang beliau seorang Ya, sastrawan? beliau punya kitabnya. Oh, Punya kitabnya segini nih. Khusus air beliau. Abuya justru lebih senang tuh. Kalau ada orang Mawal baca kosidah-kosidahnya Amin Qutbi, itu lebih senang orang-orang Mekawi itu. Lebih senang oh, karena mereka tuh kebanyakan teman-teman munsyid Hijazi Mekawi itu kayak Majid Mulebari, kayak Majid Barum, kayak heeh, tadi Syuaib, yang heeh. semua musik-musik kebanyakan yang diambil dari kitabnya pengarangnya syairnya Syekh Amin Muhammad Amin Oh Qutbi. berarti beliau memang pengarang Iya, pengarang syair syair, dan syairnya enak-enak. bisa dibuat qasidah. Enak-enak, masalah maulid, masalah Oh, Isra, ajib, masalah ini, ajib. itu. Mm. Ada kitabnya memang. Jadi ya, makanya yang mereka yang suka dimasukkan. Kita suka mengidolakan Abu Said Muhammad, Heeh. Sayyid Muhammad Iya, 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 Al-Mahdi. iya. Iya, Sah-sah seperti saja itu. ya. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Yai, ketika qasidah-qasidah yang diproduk dari Syria, dari Hijazi, nyampe Indonesia itu kemudian diimprove, tahu-tahu jadi kayak lagunya Ida Laila, kayak lagunya itu, apa memang ada kesamaan Bahar atau ada kesamaan Magomat atau Lahan atau gimana itu? Kok nyaman gitu ketika nyampe sini? Kalau saya bilang begini ya, ciptaan orang Indonesia, Mm-mm, mm-mm. lagu nih ya, Oh gitu. dengan ciptaan dari Suriah, itu kalau saya bilang perbedaannya 75%. Perbedaan. Sangat ketara kalau bilang. Mm-mm, Sangat jelas itu perbedaannya. Tidak mm-mm, tahu di mana ya. Apa karena memang saya ini memang sudah dari dulu sudah menguasai lagu-lagu Suriah ya. Begitu. mm-mm, Tapi asik. Kalau ibarat Indonesia ini lagu-lagunya asik gitu loh. mm. Asik. Ciptaan lagunya, Ciptaan Kiai, lagunya ciptaan asik. kreativitas Ya, ya. lagunya ya, improvisasinya ya. Jadi kembali kepada tadi itu, yang pengarang itu siapa? Kalau Hmm, pengarangnya mungkin orang yang soleh, yang ikhlas, itu lagu sampai lintas berabad-abad, zaman, bertahun-tahun itu masih nikmat aja. lintas generasi. Seperti yang saya katakan, Nabi Imam Marus itu mungkin kita belum lahir. Iya, Orang iya, tua iya. kita mungkin masih kecil juga Iya, mungkin. iya, iya, Itu iya. lagu sudah diciptakan. Eh, eh, Tapi sampai eh. sekarang dibawa itu nggak bosan-bosan tuh lagu. Sampai ke Itu kan kampung-kampung. keberkahan namanya. Iya, Masya Allah. Berbeda ketika maaf karena saya orang Indonesia, Eh, saya akan menyikapi mengkoreksi sedikit. eh, Lagu-lagu ciptaan orang Indonesia tuh enak-enak. eh. Tapi untuk bertahan lama itu, Oh, tidak ada jaminan. akhirnya orang kadang-kadang, cok lagu jetok tobuk lah. Jadi seperti itu. Oh, Enak, gitu. jangan diturunin bosan. Awal-awalnya gitu booming tuh, wah lagu tuh memang sangat, makanya kalau orang Indonesia menciptakan itu kenapa ya? Kok harusnya itu kok terbawa dengan jogetnya? Oh, gitu ya. Nah itu seperti Mungkin karena ada gendangnya itu. ya, seperti Semua lagu di Indonesia standarnya gendang. itu yang saya katakan ada perbedaannya, ada perbedaan. Makanya kebanyakan biasanya yang musik-musik Indonesia yang punya firqatul insyadiyah itu semuanya lagu kebanyakan rujuk ke Suriah semua. Rujuk ke Suriah. Rujuk ke Suriah semua. Tidak ada yang membuat sendiri. Kalau saya katakan, kecuali memang lagu-lagu Indonesia. Oh gitu. Lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu Indonesia. Tapi banyak juga munsid-munsid yang di Indonesia, yang di Suriah atau di Timur Tengah lah kalau ibaratnya, seperti Ar-Ridwan, ya kan? Ya takjab, yakni senang dengan lagu-lagu Indonesia. Seperti ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu murni orang Indonesia bikin. Ya Habiballah, dibawa sama Ar-Ridwan. Oh gitu ya? Iya. Allah. Artinya apa? Orang yang sudah taraf internasional masih mengagumi ya. Masih mengagumi. Jadi artinya saya katakan apa? Sama-sama mempunyai ini kelebihan. Karena memang karakter gayanya Indonesia begini dan nggak sama, Ustaz. Lagu-lagu India pun juga sama enak-enak. Iya. Tapi punya karakter masing-masing dan beda dengan Suriah, beda dengan Indonesia. Ya, jadi setiap negara itu mesti berbeda. Lagu-lagu yang lagu-lagu Hadromut, lagu-lagu Hadromut yang kadang kata menurut mereka enak, menurut kita orang Indonesia lagu apaan sih? Seperti itu. Lagu apaan sih? Tapi menurut mereka sudah ajib gitu, seperti itu. Puncak. Nah, itulah kebiasaan. Biasa kita dengar telinga seperti itu. Tapi kalau saya pribadi yang sudah ketika di Mekah itu sudah biasa kumpul sama munsid-munsid Hatorim, Habaib kan, terus kemudian munsid-munsid Mesir, Suriah, Maroko dan sebagainya. Jadi udah paham, nikmatin aja pokoknya. Kadang-kadang juga dari Nigeri,
Kadang-kadang dari Utopia tuh kadang-kadang lagunya beda-beda, tapi nikmat kita itu. Nikmat. Nikmat, itulah enaknya. Kalau kita hidup sama di Abu Said Muhammad itu, semua itu dianggap bagus, semua dianggap sah, semua dianggap enak semuanya. Sehingga ketika ada munsyi dari Hadramit, dari Insyad, dari Suriah, dari Mesir, dari Indonesia, semuanya Abu Said Muhammad menghargainya dan Allah. Abu ya itu mengapresiasi kepada mereka masing-masing. Jadi saya Seperti bayangkan itu Kiai ya, kalau di Rusaifah itu dulu di zaman jahiliyah ada sukul adab ya, ada ukaz ya, ada pasar sastra ya, semua mengungkapkan dari semua kabilah-kabilah. Sepertinya di Rusaifah begitu suasananya Kiai ya, seperti dari genre Syria masuk, masuk. dilantunkan bareng-bareng, sehingga menjadi hazanah tersendiri di dalam dunia insyad Kiai. Masya Allah. Jadi kalau kita di Abu Said Muhammad itu ya kalau kita sudah duduk di majelis itu bermacam-macam lagu, apalagi di hajian itu udah masuk semua. Jadi orang Indonesia pun apa ya menikmati banget gitu, walaupun nggak paham apa maknanya. Karena apa? Bermacam-macam dari negara masing-masing itu melantunkan khasnya masing-masing. Melantunkan khas masing-masing. Dan itu sampai berjam-jam pun kita nggak bosan. Karena gantian nanti Suriah, nanti Hijazi, nanti Hadrami, nanti ada dari mana dari lain-lain negara yang lain. Jadi kita tuh nuansa tuh benar-benar diwarnai dengan ragam-ragam yang sangat luar biasa seperti itu. Ya, di dunia insyad itu kan ada magomat, ada bayat, kemudian ada sika dan seterusnya ya. Itu masing-masing magomat itu kan punya kelompok-kelompok nasidnya sendiri, punya bait-bait sendiri. Bisa dicontohkan 1, 2, 3 magomat, Kiai? Dan yang ingin saya tanyakan itu gimana cara pindah dari satu magomat ke magomat lain? Itu ada standarnya enggak? Ada nih. Pokoknya begini ya. Jadi magomat itu jadi tergabung dari 2 kalimat namanya Sunni Abisahar. Sunni itu singkatan. Oh gitu, kayak abajadun. Ya. Jadi sod itu soba, nun nahawan, ain ajam, ba bayat, sin sika, ha hijaz, ro ros. Ada 7. Ada 7 gitu. Ada 7 magom. Nanti ada yang lain-lain. Ada bayat suri. Oh, bayat nanti ada klasifikasinya lagi. Ini di antara kalau ibarat asasianya saja. Asasia, globalnya di situ. Globalnya seperti itu. Jadi kalau orang ingin menyambung harus paham 7 ini. Harus paham 7 ini. Kalau ingin menyambung dengan satu tipe, sambungnya satu tipe, maka dia harus carikan yang satu makom. Carikan yang. Jadi harus hafal dia ya, yang makom sika apa saja. Jadi kalau ibarat ada orang yang hafal makom bayat, masa bayat di antara contohnya ya Imam Marus paling gampang lah, paling gampang yang banyak sering didengar juga. Nanti dari situ cari kawan-kawan yang lain. Ulia Audin, apa namanya dauni, ya khairohadi, itu semuanya bayat. Jadi kalau ingin sambunglah yang rapi. Kalau ingin rapi, sama magomnya yang sama. Oh. Kalau menyambung dengan magom yang lain, dengan beda magom. Nah, saya katakan tadi itu harus orang-orang profesional. Harus profesional. Merusni ya sanadi anta babullah mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah ikut biyadi. Itu saya contohkan gampang dari bayat itu ya. Itu bayat ya, magom bayat. Sekarang bagaimana Ustadz? Enggak punya lagu-lagu, enggak punya lagu lain. Kecuali cuma hanya Imam Marus saja yang di magom bayat. Sedangkan saya hafal Tola al-Badru alaina di magom sika. Tola al-Badru magom sika. Magom sika. Ya, gimana cara nyambungnya? Ya Anda harus profesional. Jangan asal nyambung, nanti putus. Contoh, Abi dunya wa akhirati ya Rasulullah ikhud biyadi Tola al-Badru. Orang nggak mengerti magom pun akan menilai, kok begini ya? Nol kesia. Pincang ya. Karena memang bukan semagom. Bukan semagom. Tapi dunia ya wa akhirati Tola al-Badr. Sambung tuh begitu. Iya. Arahkan dulu pejalan masuk ke tolaan. Begitu. Kalau seperti itu, maka pincang. Siapapun akan bisa menang. Tapi kalau model seperti itu,
Pandan nih orang ini. Fana. Pandan orang ini, paham nih orang kalau begitu. Begitu. Jadi butuh instrumen penyambung. Ya, Itu apa namanya Ki yang nyambungkan? Itu Iya, kan kayak pipa air, kemudian ada apa Iya. dari 4 dim ke 3 dim itu kan Iya. ya. Itu apa? Namanya itu apa Ki? Kalau kita cuman hanya untuk apa namanya? Untuk menyambung aja, wasilah saja. Untuk Improvisasi wasilah, ya, kreativitas aja, sendiri ya. seperti itu. Cuman kita divariasi saja. Yang penting enggak terputus seketika. Yang penting tetap putus. Jadi kelihatan ayunannya tetap enak. Landai. Kalau ibarat naik, ini naik nggak langsung begini. Iya, Tapi ke atas, iya. seret. Nah, kan itu ila bi dunya ya wa akhirati qala al-badru. Jadi tetap halus gitu loh. Berbeda kalau kita gonjak begini itu kan beda. Iya. Jadi dibikin enak, dibikin halus. Hanya orang-orang tukang yang profesional. Dan emosional pelantun jamaah ke bawah juga ya, juga, karena model tanjakannya melandai. Ya, seperti itu. Melandai. Oh gitu. Ada contoh lain ya mungkin yang perubahan dari satu magomat ke magomat lain. Tadi ya Imam Arus ke Tolak Al-Badru. Ya, banyak diantara juga kita ngambil soba sekarang. Soba biasanya kalau kita ngambil hayyamuni tayyamuni Allah ke Hijaz tuh. Oh. Tadi hayamuni itu soba. Soba tuh begini. Itu soba. Itu soba itu. Mau masuk ke Hijaz. Mau maju Hijaz. Seperti itu. Allah, ini ilmu luar biasa. Jadi kalau saya katakan tadi emang orang harus belajar ya. Harus belajar teori juga, di samping menguasai praktek. Ya, karena kebanyakan kalau kita kan sampai hari ini belum ada belum nyampe ya mungkin dia ya disiplin ilmu tentang itu. Pokok suara enak sudah diajak, misalnya di pondok sama kiainya diajak untuk undangan dan lain sebagainya. Akhirnya ya meracik sendiri itu ya, meracik sendiri. Kiai, fenomena yang terjadi ini yang lagi viral ya, yang lagi tren sekarang itu adalah berimprovisasi ya, kreativitas ya di dalam qasidah-qasidah. Mungkin maksud dari pelantun itu biar jamaah yang orang non Arab itu bisa nyaman ya, bisa nyambung ya. Itu sejauh mana itu kita improv, kemudian memotong seperti yang tadi sempat disinggung di awal. Misalnya yang sekarang viral itu, ya nafsuti. Sejauh mana itu, guys? Sejauh mana itu? Ya nafsuti. Itu. Ya sebenarnya improv itu sendiri ya bebas-bebas saja ya. Bebas. Bahkan ketika orang Suriah itu mengatakan dan mendengar lagu itu sudah diimprov sama orang Indonesia, ya tidak ada yang komplain kok. Yang selama variasi itu sendiri tidak merusak dan keluar dari jalur magobnya tadi itu. Oh gitu. Seperti itu. Dan selama tidak falas. Oh tidak falas. Kadang ada orang masa-masa bikin, masa-masa variasi tapi falas. Jangan lakukan itu. Berarti fenomena ya nafsuti sudah sampai ke orang Syria ya? Enggak juga. Karena kalau emang ya nafsuti ini buatan lokal Indonesia. Buatan lokal. Yang saya maksud tadi buatan Suriah. Tapi ada beberapa kalimat atau beberapa lagu yang di sana divariasi. Divariasi. Selama variasi itu sendiri, modifikasi itu sendiri, masih terlihat enak, enjoy, tidak berantakan, tidak falas, maka sah-sah saja. Sah-sah saja. Saya sering katakan seperti itu, boleh. Tapi boleh. Ya. Seperti itu, boleh seperti itu. Tapi jangan sampai menghilangkan lebih daripada 70%. Kalau dihilangkan 70% itu namanya merubah ciptaan orang lain. Ciptaan orang lain. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Ada nggak contoh pemenggalan yang kemudian fatal? Apa maknanya atau apa? Ada nggak contoh? Kalau ya nafsuti itu kan kalimat banyak ya nafsuti bibiliko gitu ya. Tapi dipotong ya nafsuti itu merubah makna apa anda itu? Atau mungkin ada contoh lain ya yang sebenarnya kalau saya bilang ya nafsuti itu nggak ini ya, nggak masalah kalau buat saya. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Cuman tadi itu akhirnya dibuat-buat untuk instrumen tadi itu. Kalau maaf dibuat model-model dangdutan.
bahkan dibuat seperti Ya. remix gitu ya, seperti DJ. Sehingga mereka akhirnya terpancing untuk Dangdutnya itu. joget. Untuk joget. Ini yang jadi masalah. Yang kemudian jadi Lagunya problem. enak. Ya nafsu tibi liqa ya ainu qarri ayuna hadza jamalul mustafa. Enak lagunya loh. Karena saya sendiri tuh anjib lagu ini. Pinter orang ini. Enak lagu ini bener. Kreatif ya. Saya terus terang ya, di antara lagu dari sekian lagu favorit saya di lagu Ya Nafsuti itu, ini enak nih. Kalau saya bisa menyentuh hati. Oh. Tapi saya berharap mudah-mudahan husnudon saya, mudah-mudahan insya Allah yang menciptakan ini benar-benar orang ikhlas. Insya Allah. Orang ikhlas. Iya. Karena kalau saya rasakan itu enak. Karena terus terang Ustadz Umar, saya tuh kalau qasidah itu bukannya hanya dari mulut, tapi pakai rasa kalau saya. Allah. Terus terang aja, pakai zauq kalau saya. Allah. Karena itu yang diajarkan oleh Syekh Umar Toba. Insyaallah itu bidzauq. Mubas bil lisan. Mubas bil yarfa'u saut. Lakin bidzauq. Tapi zauq itu harus terasa Zauq juga terasa. ya. Harus biasa juga. Jadi ketika kita melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu emang benar-benar bayangan kita tuh Nabi di depan kita. Kalau ibarat kita muji Nabi ada di depan kita. Apapun yang terlontar. Gimana kalau kita muji seseorang, orang ada di depannya? Kan mesti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan sampai begini, jangan sampai begini. Benar-benar ingin pengen dia tuh senang. Sempurna. Ya, sempurna. Seperti itu. Begitu juga Al-Fakir ya, Al-Fakir. Tahadusan bin ni'mah, bukan sekedar sombong, tapi ini mungkin untuk inspirasi juga buat adik-adik kita yang lain ya. Bahwasanya berqasidah itu bukan hanya sekedar bagus suara, lantang suara, tapi yang terpenting bagaimana ketika dia bisa merasakan sendiri dengan apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan. Ya nafsu tibiliko, ini kalau saya katakan enak lagunya. Tapi permasalahannya, mohon maaf sekali lagi, apapun itu yang dibaca, apapun itu lagu, kalau instrumennya, tabuhannya, kemudian mengarah ke dangdut, sehingga kemudian banyak orang-orang yang mendengar, bahkan yang di depan panggung tuh mungkin enggak, tapi yang di pojok sana, itu joget itu. Maaf, apalagi di ikhtilat, Kalau saya katakan, majlis salawat yang seperti ini, memang panitianya itu benar-benar harus hati-hati. Dihimbau sebagus mungkin, pisah sempurna mungkin laki-laki dan perempuan. Informasikan jangan ada campur laki-laki perempuan kecuali memang suami istri. Jadi biar tidak ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kembalikan dia kepada Allah. Itu karena permasalahan sekarang yang polemik sekarang. Kenapa kok ramai seperti itu? Itu yang dipermasalahkan, bukan sholawatnya, tapi dangdutannya. Tapi kadang-kadang ada sedikit kebablasan ya. Kadang-kadang menyatakan, oh ini lagunya lagu apaan sih? Gitu. Ada yang komentar begitu. Mungkin ada ya, mungkin ada seperti itu. Ada, ya. Tapi kalau saya kira nggak 1-2, mungkin banyak ya yang komentar seperti itu. Lagu apaan sih sehingga orang bikin dangdutan? Lagu enak. Itu karya orang lain. Karya orang lain, apalagi anak bangsa. Itu harus diapresiasi. Perlu diapresiasi. Allah. Jadi kalau kita mau melarang, jangan larang lagunya. Larang mereka yang larang jogetnya. Larang mereka yang dangdutan. Nah, seperti itu kan harusnya. Selama memang tidak merusak, apa yang salah kan seperti itu kan. Kecuali ada beberapa lagu tuh Ustadz Umar yang kadang-kadang ada orang entah kurang perhatian atau kurang apa. Ada saya contohkan di dalam Maulid Simtuduror ya di fasal yang kedua. Ya laqal bin sururuhu qatawala, yang sudah lagu itu sudah sangat tidak asing di telinga kita orang-orang Indonesia, pecinta-pecinta salawat ya. Seperti ya laqal bin sururuhu qat. Jadi ada pengulangan tadi itu. Hati-hati pengulangan itu. Kalau sekiranya pengulangan itu bermakna tidak baik, maka lebih bagus jangan diulang. Seperti contoh bait yang berikutnya. Jallaman syarrafal wujuda. Jallaman syarrafal wujuda. Telah diagungkan orang yang mulia. Mulia, betul. Ini enggak. Jallaman syar. Nah, ini dipotong nih. Apa artinya? Telah diagungkan orang yang jelek. Siapa yang jelek? Padahal yang dimaksud ini telah diagungkan manusia yang mulia. Baginda Nabi Muhammad. Ini jangan sampai fatal ini. Ini hati-hati teman-teman munsyidin ya. Iya. Ini harus hati-hati. Jallaman syar, itu hati-hati tuh. Jangan ada pengulangan kalau bisa. Karena memang ketika di TikTok yang sukanya motong-motong, ketika jallaman syar ditutup.
Ya, ini kan bahaya kalau begitu. Fatal maknanya. Fatal. Fatal Makanya maknanya. ketika yang nyampe begini, kalau bisa nggak usah ada pengulangan. Langsung aja. Eh, Jalla man syarrafal wujuda binuri. Nah, seperti itu ya. Jadi masih ada celah, misalnya yang bait di atas diulang seperti tadi, kemudian ketika di bait kedua ada potensi menjadi tidak pemaknaan yang melenceng, ada celah untuk tidak diulang kan Kiai ini? Iya, bisa aja. Bisa, nih. Sangat gampang maka gitu. Sangat gampang. Sangat gampang. Makanya apa-apa itu terkhusus munsyidin atau munsyidun itu memang kalau baca itu memang dipahami maknanya dulu. Pahami makna dulu, ini apa maknanya. Kadang mohon maaf ya. Jadi lagu favorit itu ketika yang penting bahasa Arab. Bahasa Arab. Padahal lagunya Nancy Ajrom. Disetel di masjid. Padahal itu lagu kegagalan cinta. Nah, iya. Ini nggak paham, nanti bikinnya itu adalah qasidah. Dibikinnya qasidah, menyambut para kiai, para ulama gitu Kiai. Kalau kita masih ingat ya Ustaz Umar, masih ingat ketika ada pengajian di daerah dulu di desa. Itu lagu-lagu Nancy Ajrom ternyata. Betul, dulu gitu Kiai. Apa Haifa tuh yang ya tetap ya dalwa gitu. Pada itu kan cubit-cubitan. Kalau di sini kan cubit-cubitan itu. Yang penting bahasa Arab. Tapi Kiai yang jelas Kiai, apa namanya, instrumen insyad ya, qasidah, sholawatan sangat efektif untuk dakwah Kiai ini. Itu yang antum sebagai pelantun itu juga sangat merasakan sekali. Karena kalau Al-Fakir ini begini Ustaz Umar. Saya itu kalau di Jakarta itu terus terang Ustaz Umar. Saya untuk melantunkan begini jarang-jarang. Saya banyak di Jawa Timur. Oh gitu. Kalau di Jakarta justru saya itu kayak kalau bahasa kerennya lah ceramah lah begitu. Oh, ngaji biasa. Tausiah itu, tausiah gitu. Tapi kalau ngaji mah kita aja kalau saya. Nggak pernah saya seling-selingan. Coba dulu Kiai waktu di Mekah suka makan ini dahar paha sama kaki. Mungkin sering di Jakarta. Ini sayap ini. Ya, jadi alhamdulillah Ustaz Umar. Jadi yang memang kalau saya rasakan itu ketika ngaji dan bersolawat itu memang harus dipadukan. Memang benar isyarah Abu Yazid Muhammad dan Abu Yazid Ahmad itu memang benar. Jadi insyad itu, solawat itu adalah pelengkap, pewangi daripada majelis. Iya. Makanya Abu Yazid habis ngaji, taklim mesti ada qasidahnya. Setiap duduk mesti qasidah. Setiap duduk mesti qasidah. Dan itu yang dilakukan sampai ke murid-murid Abu Yazid Muhammad. Semua aulat Abu ya, tidak mereka suka kecuali melainkan satu majelis ada insyadnya. Ada jadi pewangi nuansa majelis taklim. Setelah lagu, setelah rapat, setelah apa, yuk insyad. Ya itulah sudah. Jadi yang tadi awal tegang, yang tadi ngaji awalnya pening gini kena selawat, udah adem semua itu. Karena habis dimarahi nggak bisa baca, dilempari apa. Dan itu saya rasakan begitu satu Mar. Ketika saya tuh di panggung, ya yang kadang-kadang orang itu kiai sekaligus sama tausiahnya lebih efektif. Oh gitu. Lebih efektif. Saya tuh pernah, saya sedikit contoh, enggak apa ya. Saya pernah diundang di daerah Brebes. Jawa Tengah. Itu desa. Ajib. Desa. Pinggir sawah lagi. Pinggir sawah panas pada itu. Kemarau. Saya bingung. Orangnya minta tausiah sama insyad. Kalau saya insyad, siapa yang mau ikut? Kagak ada hadronya juga. Namanya orang gak paham karakter saya. Iya. Kalau saya tuh kalau inti ngundang saya, kepengen enak, kepengen tahan lama suara saya, carikan sistem yang enak. Iya. Kemudian hadron yang match ikuti. gitu ya, yang matching. Yang hadronnya juga yang paham karakter lagu dan karakter saya. Baik. Ini enggak, namanya orang desa seperti itu kan. Bingung saya. Di sini biasanya bagaimana Pak Ustadz? Kalau pengajian di sini sering Ustadz Cepot, sering juga pendai-pendai dari Jakarta kita undang di sini. Bahkan pendai-pendai yang senior biasanya sih dari jam 10 atau jam tengah 10 sampai jam 12. Oh, lama juga ya. Lama juga ya. Baik. Saya usaha itu. Gimana setengah 10 sampai jam 12? Siang lagi. Iya. Agak ngerti juga. Apalagi ketika yang hadir itu, yang di depan panggung, itu satu Mario Allah nenek-nenek semua. Allah. Gimana kita mau apa yang mau disampaikan ini nantinya? Orang Jawa lagi. Orang Jawa. Bahasa Indonesia mereka kadang-kadang kurang. Semingapa Kiai. Semingapa. Iya. Semingapa ya. Allah. Itu.
Wis, kita tawasul sama Abu ya. Abu ya, ini murid mau menyampaikan apa yang telah engkau sampaikan kepadaku. Amanat ilmu yang engkau sampaikan. Ingin saya sampaikan. Ya Allah, Abu ya tawasul. Khususnya tawasul kepada baginda Nabi. Allah berkah salawat Rasulullah. Mudah-mudahan orang ini betah insya Allah. Ini kalau sudah gak betah, udah kabur, kan gak enak sama kita juga. Di mana-mana begitu kan. Ala kulli hal Ustaz Umar dari setengah 10 sampai jam 12. Tembus saya itu Ustaz Umar. Allah. Dan itu yang bikin mereka itu gak kemana-mana. Ketika saya gantian improvisasi dengan antara tausiah dengan insyad. Ketika insyad mereka tuh bangun lagi. Ketika rodok-rodok lemes, namanya ilmu kadang-kadang disampaikan. Iya. Saya hantam dengan insyad lagi, bangun lagi. Ketika tan gelisah sedikit, hantam salawat lagi, bangun sampai jam 12. Sampai sana itu rekor Pak Kiai. Loh, kenapa? Kata saya biasanya kita jadwal seperti itu. Jam 11 sudah kabur semua. Sudah tinggal yang depan aja gitu. Ini sampai jam 12. Saya lihat sampai yang di rumah-rumah sana itu. Tak ini yang ya. Ini di bawah pohon, enggak ada teror. Matahari masuk selah-selah itu. Sinar itu. Jadi panas gerah luar biasa. Ini siang bukan malam. Siang bukan malam. Orang kagak gerak. Mbah-mbah nenek-nenek tuh gak gerak. Allah. Dan itu sampai saya turun tuh masih duduk di sana. Kayak gimana gitu? Kayak terhipnotis lah gitu ya. Nabi Said Muhammad luar biasa. Oh, Masya Allah Bu ya. Luar biasa. Seperti itu pengalaman saya. Artinya apa? Kita ngambil garis bawahnya. Kalau dakwah itu digabungkan dengan improvkan dengan masalah dengan insyad itu sangat efektif. Sangat efektif. Masya Allah. Yai, saya terakhir nanti pengen denger apa sih qasidah atau insyad kesukaan Abu ya. Terus yang dari jenengan itu dari antum ini kan orang Madura. Masih menyimpan enggak ini syair-syair Madura kesukaan? Tapi saya mau tanya dulu Kiai. Kiai ini kan kemarin waktu tampil saya pernah hadir juga karena saya jadi MC sama Kiai Musli Adnan itu. Waktu Kiai melantunkan ya le itu ada marojinya atau gimana itu Kiai? Ya lil sama ini Allah hai yang sekarang mulai marak ya di setiap event-event sholawat itu ada Allah hai. Itu gimana gitu kronologisnya? Itu kalau saya terangkan singkat ya. Itu kan kalau ibarat dikiran kalau itu. Yang Allah hai. Ya, dikir was sholawat. Dikir sambil selawatan. Dan itu memang kesukaan Abu Said Muhammad. Abu Said Ahmad. Tapi majelis khos ya. Majelis khos. Tidak di tempat umum. Karena nggak semua orang suka. Iya. Dan jadi orang-orang muhibbin saja sama santri-santri. Terkhusus ketika ada orang-orang torikot yang datang. Khususnya Thariqat Rifai. Jadi untuk menyambungkan ruhaniyahnya kalau sudah sudah ada Syekh Mahmud itu dari Turki itu mesti ya Buya minta seperti itu, apalagi Syekh Hasan Affar, kadang-kadang Syekh Umar Dobak juga. Jadi minta ya Allah zikir. Itu Allah hai itu sebenarnya zikir Rifai itu. Oh, zikir Rifai. Zikir Rifai itu kan gayanya begitu Satu Mar. Zikir Rifai itu pakai gerakan. Pakai gerakan seluruh badan. Iya, seluruh badan. Kan ada toriko itu hanya kepala. Kan ada sambil berdiri, sambil begini itu. Iya. Ya, sambil begitu. Itu emang Rifai begitu. Kadang-kadang sampai ada yang duduk sambil begini. Pokoknya gitu aja. Pokok seluruh badan. Seluruh badan bergerak. Jadi diusahakan memang bukan hanya lisan yang bergerak, tapi seluruh anggota bergerak. Seluruh anggota. Ada yang kadang-kadang torikot itu memang kadang-kadang kepalanya doang. Kadang-kadang memang diem. Pokoknya wis main hati yang bergemuruh. Macam-macam lah istilahnya. Yang penting bagaimana cara wusul kepada Allah. Yang terpenting kan ini. Cara bagaimana wusul kepada Allah. Sementara ini orang kadang-kadang masih banyak ya. Orang yang nggak paham sehingga gerah. Kemudian memahami salah. Apa ini? Ini ala Yahudi ini. Ala Yahudi. Ya, orang-orang ibadahnya orang Yahudi kan pakai gerakan. Pakai gerak macam-macam. Enggak. Kita ada rujukannya. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini wali min auliyaillah. Waliul kutub. Beliau ini kalau ibarat ya Allah, sampai kesaktiannya beliau ini sangat luar biasa. Dengan zikir sambung kepada Allah Subhanahu wa taala dulu enggak usah kita cerita masalah karomahnya Syekh Ahmad Ar-Rifai ya, sudah banyak di kitab-kitab tasawuf itu sudah diceritakan tuh banyak ya. Boleh nanti antum merujuk bagaimana ketika zikir ini, cari bagaimana cara zikirin Syekh Ahmad Ar-Rifai. Itu aja sudah. Biar tidak terlalu panjang karena durasi kita. Nah, seperti itu. Kemudian Syekh Ahmad Ar-Rifai, Thariqat Ar-Rifai memang begitu gayanya Ustaz Umar. Pakai zikir. Jadi Allah hai
Kan ada yang cepat. Allah, 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 Allah. Itu kalau sudah menginjak mulai agak cepat itu. Oh, gitu. Nanti dipadukan dengan instrumen, wihda, baladi, laf. Nanti ada pembahasan lagi itu. Seperti itu. Masya Allah. Panjang ya. Karena kan kita bahas insyad ini sebenarnya panjang ya. Nggak cukup Panjang. berjam-jam. Perlu Nah, nambah seperti itu. momen ini. Nanti kan pertama, Allah, hai. Allah, hai. Yang artinya Allah, Maha zat yang hidup. maha hidup. Allah, hai. Allah. Maka kadang-kadang ada juga yang sampai loh, itu Iya. sudah saking cepatnya sudah. Oh. Kalau ibarat hati ini sudah kau pompa. Hai, 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 hai. Jadi kayak ibarat sudah lisan ini tidak bisa mengungkapkan lagi kalimat itu Kecuali hai. hai. Dalam hatinya Allah, hai, Allah, hai, Allah, hai, 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 hai. Allah. Ya, kalau di Turki itu orang kan mantap-mantap suara. Betul. Kalau di Indonesia ini teman-teman masih kadang-kadang belum bisa gitu. Capeknya ini nggak tahu ya. Karena capek tenggorokan, karena memang terbatas mahabbahnya atau khusyuknya. Tapi kalau orang Turki itu, kalau di depan Abu Said Muhammad, Said Ahmad itu, mereka itu gimana tenggorokannya berjam-jam. Allah, hai. Iya. Jadi satu orang tuh kayak macan bunyi. Allah menggema. Gitu. Allah, hai. Allah, hai. Selama ini kalau kita kan nggak. Kalau teman-teman itu, iya. Allah, hai. Allah, hai. Iya, jaringnya tuh iya. Kayak seperti itu. Nah, kemudian kayak Yalil itu sebenarnya pernah saya baca juga di kitab tasawuf juga itu. Yalil itu ternyata ungkapan kecintaan, puncak kecintaan. Kalau ibarat Yalil itu kalimat apa ya? Kalimat panggilan, seruan bagi orang yang sudah mencintai sesuatu tanpa ada batas sudah. Puncak kecintaan. Simbol ya, simbol kecintaan ya. Selama ini yang itu tetap Allah maksudnya. Iya. Yalil. Yang dimaksud Yalil itu adalah kecintaan orang kepada Nabi Muhammad yang tanpa ada batas. Allah. Makanya sering kita ajakkan Yalil, itu jangan dibuat main-main sebenarnya itu. Itu ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad. Itu ungkapan itu. Yalil itu ungkapan cinta, kalimat ungkapan cinta terhadap orang yang dicintai. Nah, kalau kita di insyad, di qasidah, kita bawa Yalil, tidak ada lain yang kita cintai adalah Nabi Muhammad. Allah. Maka ketika Yalil, Yalil. Itu artinya apa? Ya Allah, ya Rasulullah, engkau yang kucinta, engkau yang kucinta. Seperti itu. Engkau yang kurindu, tanpa batas sudah. Jadi ungkapan, tidak ada bahasa lagi kecuali kalimat itu Yalil ya. Itu saja cintaku anak untuk Nabi Muhammad SAW. Cara simbol cintanya dari simbol kalimat Yalil itu. Kalau orang nggak paham apa sih lagu qasidah lilil. Tidak apa-apa itu ungkapan cinta. Ungkapan cinta. Nah, kenapa kita kadang-kadang Al-Fakir ya lil tadi itu. Yang penting tidak merubah daripada makna, tetap hati cinta kepada Nabi Muhammad, memanggil kecintaan kita, mengekspresikan dengan cinta, lisan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada kalimat yang lebih daripada itu kecuali Yalil ya Rasulullah, cinta kepada ya Rasulullah. Masya Allah. Makanya kadang-kadang diikuti oleh orang-orang. Itulah. Saya kemarin sempat disindir ya Kiai sama Mak Nyaman gitu ya. Kiai, banyak sebetulnya pertanyaan kita tentang insyad ya. Cuma kayaknya kalau dihabiskan sekarang kita tidak bisa ngobrol lagi nih sama Kiai Nasir ini. Kiai Nasir ini orang Madura dari Blega, Bangkalan. Tapi saya masih ragu ini. Masih ingat enggak dengan syair-syair Madura yang masih ingat yang biasa dikenang dulu waktu masih kecil atau bagaimana? Terus sebelum itu kita juga ingin tahu Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu qasidah apa yang paling disukai oleh beliau? Monggo, Kiai. Kembali ke syair Madura ya. Jadi terus terang ya, saya semenjak hidup di Madura aja, mulai dari kecil sudah insyad di Madura. Nggak pernah pakai bahasa Madura. Oh gitu ya. Oh. Di insyad ini ya. Jadi kalau ibarat saya ini favorit nggak? Favorit. Karena emang saya lagu apa aja saya seneng. Mau itu bahasa Madura, mau itu bahasa Jawa. Saya kepengen niru, cuman kadang-kadang nggak bisa gitu loh, nggak seperti. Malah kayaknya bahasa Jawa yang bisa, qasidah Jawa. Ya itu. Ya. Karena kadang-kadang saya lihat bagaimana audiennya sebenarnya, yang hadir siapa. Oh gitu. Kalau kiranya yang hadir campuran Jawa bisa, Madura bisa, udah ambil Jawanya aja. Oh gitu. Kalau memang saya ada referensi untuk syair Madura, saya bawakan. Seperti itu. Karena kalau ibarat saya sendiri tuh, kalau saya bilang seperti saya katakan tadi, bahwasanya semua lagu saya suka.
baik dari mana saja selama saya bisa niru. Tapi untuk Madura masih belum. Masih Oh, belum menemukan chemistry-nya ya. Cuman ada masih ingat dulu kalau di masjid itu ada lantunan nyaman nyaman seteduh enggak dek kapatena. Nah, seperti itu modelnya. Lanjut. Seperti itu. Jadi kalimat saya seperti itu. Kalau Abuya yang paling disuka sama Abuya itu seperti saya katakan Abuya itu suka semuanya. Cuman yang kalau saya bilang Abuya itu suka, yang sering dibawa itu sama teman-teman Hijazi juga, yang kalau ibarat nggak bosan-bosan itu diantaranya lagu lagu Hijazi seperti Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu yang paling disuka oleh Abu Said Muhammad. Artinya ketika ada orang yang baca sholawat ini, Abu ya tetap nikmati itu. Berarti kan senang Abu ya? Iya. Nah, begitu juga. Dan terus kemudian ada yang dari Magom, kalau tadi Magom Hijaz, ada yang Magom Sika, as-salatu alal mudallal bil jawad. Seperti itu lagunya. Jadi artinya Abuya itu sebenarnya banyak dan semua suka lagu semuanya. Iya. Semua suka lagu sebenarnya. Seperti ini kayak lagu as-salatu alal mudallal. Ini yang bawa itu kebanyakan orang-orang Hijazi. Oh gitu. Dibilang, ayo ini lagu Hijazi. Lagu Hijazi bukan magomnya, ini magom Sika. Oh gitu. Yang bawa orang Hijazi. Seperti itu. Ya ini kadang-kadang agak sedikit salah. Iya. Masalah seperti itu. Soalnya yang terakhir viral itu kan lagu Sakduna ya, yang orang menisbatkan ke Abuya, ini kesukaan Abuya. Ternyata banyak juga Abuya ya. Sakduna Enggak, lagunya bukan seperti itu. Gimana Gia itu lagu asli? Kalau lagu Sakduna itu justru saya tahunya ketika di Indonesia. Oh gitu. Terakhir Abuya melantunkan kalau nggak salah itu sebelum wafat hari Rabu. Malam tarawih, Rabu malam Kamis. Oh, Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis. Setelah Kamis Abuya sakit. Kamis sakit, Jumat. Rabu malam Kamis Abuya pimpin sholawat sendiri. Sa'buna fid dunya awzana bil ukhra ya khatijatil kubra wa fatimatiz zaghra. Itu lagunya. Oh gitu. Iya. Itu kayaknya nuansa Hadromi itu Kiai. Iya. Oh. Hadromi sering pakai itu. Hadromi. Abuya suka juga lagu itu. Jadi lagu ini dibawa sendiri sama Abuya. Allah. Kan sampai ada kan maktoknya video Abuya lagu itu. Itu lagunya Abuya. Dibawa ketika sebelum tufi Abuya di hari Jumatnya, paginya, ini lagu malam Kamis yang dibawa lagu itu. Kemudian Kamis malamnya Abuya sakit. Allah, terus Jumat itu qasidah terakhir yang dibawa oleh Abuya. Allah. Lagunya seperti itu. Iya. Kalau yang lagu di Indonesia, Taduna fid dunya fawzuna bil ukhra. Seperti itu kan? Iya, karena mungkin lebih nyaman saja dengan kalau saya selera orang Indonesia. Kalau orang menisbatkan tuh lagu itu kesukaannya Mbah Mamin Zubair. Betul. Tapi itu dari Abuya gitu ya. Tapi lagunya bukan itu. Lagunya itu yang Taduna fid dunya fawzuna bil ukhra bi khadijatin kubra wa fatimatiz zaghra. Seperti itu lagunya. Allah. Lagu yang Abuya suka yang itu, yang sampai Abuya sendiri membawakannya. Allah. Tapi kalau yang lagu tadi itu bukan. Iya. Entah saya yang salah bagaimana, tapi saya selama di sana itu sampai sejak Abu Said Ahmad, ketika ada orang melantunkan qasidah syair ini, mesti lagunya itu. Nah, seperti itu. Yang jelas Sa'duna ini menjadi qasidah yang terakhir dilantunkan yang dibawa oleh Abuya dengan lagu tadi. Dengan lagu seperti itu. Masya Allah, pemirsa Al-Maliki TV, ya hafidhakumullah, khususnya yang selalu mengikuti podcast santri. Kayaknya yang kita dapat kali ini adalah daging semua dari Kiai Nasir Mansur, utamanya tentang dunia insyad yang selama ini kita tidak pernah tahu, barangkali khususnya saya baru sekarang tahu bahwa ada banyak varian-varian, banyak instrumen tentang insyad, dan kita banyak mengambil manfaat dari Kiai Nasir Mansur. Jazakumullah khairan Kiai atas berkenan hadir di studio Al-Maliki TV channel dan berkenan mau diajak bincang-bincang tentang insyad Kiai. Jangan bosan-bosan Kiai, nanti kita akan karena tadi masih banyak, kita pengen tahu apa itu mawal gitu Kiai dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu barokah dari guru-guru
dan untuk antum semuanya. Demikian dari saya, dari program podcast santri channel Al-Maliki TV. Jazakumullah khairan. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.